Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, saya Yeti Nur Izati. Kali ini kita akan membahas tentang pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Adapun yang akan dibahas adalah tentang jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuan, tingkat eksplanasi, dan metode pendekatannya. Juga akan dibahas tentang perbedaan kedua jenis penelitian tersebut, jenis-jenis penelitiannya, dan cara pemilihan penggunaan penelitian. Kita mulai dari pembahasan pertama. Jenis-jenis penelitian dibedakan berdasarkan tujuan, tingkat eksplanasi, dan metode atau pendekatannya. Berdasarkan tujuannya, maka penelitian dibedakan menjadi penelitian murni atau dasar, penelitian terapan, dan penelitian evaluatif. Berdasarkan tingkat eksplanasi, maka penelitian dibedakan menjadi penelitian deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Sedangkan berdasarkan metode atau pendekatan, maka penelitian dibedakan menjadi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kita akan bahas satu persatu mengenai jenis penelitian tersebut. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Di sini dibedakan ada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian evaluatif. Perbedaan dari ketiga jenis penelitian tersebut, kalau kita lihat dari aspek bidang penelitian, tujuan, tingkat generalisasi, dan penggunaan hasil adalah penelitian dasar, bidang penelitiannya adalah bidang fisik, perilaku, sosial. Penelitian terapan, bidang kedokteran, pendidikan, ataupun bidang penerapan lainnya. Penelitian evaluatif, pelaksanaannya pada berbagai kegiatan dan program pada berbagai tempat dan lembaga. Berdasarkan tujuan, penelitian dasar adalah bertujuan untuk menguji teori, dalil, prinsip dasar. Penelitian terapan bertujuan untuk menguji kegunaan teori dalam bidang tertentu. Penelitian evaluatif bertujuan untuk mengukur manfaat, sumbangan, dan kelayakan program atau kegiatan tertentu. Berdasarkan tingkat generalisasi, maka penelitian dasar bersifat abstrak atau umum. Penelitian terapan pada bidang tertentu, penelitian evaluatif pada aspek tertentu. Berdasarkan penggunaan hasil, penelitian dasar menambah pengetahuan ilmiah dan metodologi dari prinsip dasar tertentu. Penelitian terapan menambah pengetahuan dan metodologi dari penelitian bidang tertentu. Penelitian evaluatif menambah pengetahuan dan metodologi dari penelitian tentang praktek tertentu, membantu dalam penentuan keputusan bidang tertentu. Jadi kalau kita gambarkan, maka cakupan dari penelitian dasar adalah seperti yang digambarkan pada lingkaran yang berwarna merah. Kemudian penelitian terapan digambarkan oleh lingkaran yang berwarna oranye, dan penelitian evaluatif digambarkan oleh lingkaran yang berwarna biru. Jadi di sini kalau lihat dari skupnya, maka penelitian evaluatif itu adalah yang paling kecil skupnya. Kemudian penelitian terapan dan yang paling luas adalah penelitian dasar. Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi dibedakan menjadi penelitian deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Kita akan melihat perbedaan dari ketiga jenis penelitian tersebut dilihat dari aspek tujuan, objek, pendekatan, dan teknik analisis data. Dilihat dari tujuannya, maka penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena atau keadaan apa adanya. Penelitian komparatif bertujuan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih pada aspek atau variabel yang ditelitinya. Penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dengan dependen.
Berdasarkan objeknya, maka penelitian deskriptif adalah fenomena atau kejadian. Komparatif adalah dua atau lebih dari kelompok yang dibandingkan. Asosiatif, variabel independen dengan dependen. Berdasarkan pendekatannya, maka penelitian deskriptif bisa menggunakan pendekatan kuantitatif ataupun kualitatif. Penelitian komparatif menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian asosiatif menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan teknik analisis datanya, penelitian deskriptif menggunakan kuantitatif deskriptif ataupun kualitatif. Penelitian komparatif berarti menggunakan uji T dari dua kelompok sampel yang independen ataupun dua kelompok sampel yang relate. Penelitian asosiatif menggunakan uji korelasi. Jenis penelitian berdasarkan metode atau pendekatan dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kita lihat perbedaan di antara keduanya pada berbagai aspek. Yang pertama, aspek paradigma. Kuantitatif adalah paradigma positivisme, yaitu bersifat logis atau akal. Sedangkan kualitatif, paradigmanya adalah post-positivisme, yaitu bersifat dinamis. Dilihat dari aspek objek, maka kuantitatif adalah objeknya konkret atau nyata, sedangkan kualitatif objeknya adalah alamiah. Berdasarkan aspek instrumen, kuantitatif instrumen yang digunakan berupa angket ataupun tes, sedangkan kualitatif adalah human instrument, yaitu instrumennya adalah peneliti kualitatif itu sendiri. Berdasarkan aspek hubungan peneliti dengan responden, maka kuantitatif hubungannya adalah independen atau peneliti bersifat saling bebas dengan respondennya. Sedangkan kualitatif sebaliknya yaitu bersifat dependen, yaitu memiliki keterkaitan antara peneliti dengan responden. Berdasarkan aspek pengumpulan data, kuantitatif menggunakan pengumpulan data tertentu dan dilakukan secara random. Sedangkan kualitatif, pengumpulan datanya adalah triangulasi, yaitu gabungan dari berbagai metode, berbagai sumber, ataupun berbagai waktu, dan dilakukan secara non-random, yaitu bisa berdasarkan kesengajaan ataupun pertimbangan dari peneliti. Berdasarkan aspek analisis data, maka kuantitatif analisis datanya adalah deduktif, yaitu menggunakan uji statistik. Sedangkan kualitatif analisis datanya adalah induktif, yaitu menguji fakta. Berdasarkan aspek hasil penelitian, kuantitatif bersifat generalitas, artinya bisa digunakan untuk populasi, sedangkan penelitian kualitatif bersifat transferability, yaitu transfer dari peneliti kepada pembacanya. Perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dilihat dari asumsinya. Yang pertama, penelitian kuantitatif, asumsinya adalah realitas bersifat objektif dan bebas nilai. Sedangkan kualitatif, realitas bersifat subjektif dan bias. Artinya di sini, kuantitatif memandang realitas itu adalah objektif. Jadi, tidak dipengaruhi oleh peneliti, artinya bebas nilai. Sedangkan kualitatif, realitasnya adalah bersifat subjektif, jadi tergantung dari kacamata si penelitinya. Asumsi yang kedua, penelitian kuantitatif mengutamakan desain atau metode kerja yang ketat, sedangkan kualitatif menguasai fenomena secara mendalam. Asumsi yang ketiga, variabel penelitian kuantitatif diidentifikasi dan diukur hubungan-hubungan atau perbedaan dan mudah diukur secara statistikal. Sedangkan kualitatif, variabel penelitiannya bersifat kompleks, memiliki hubungan dengan fenomena dan sulit diukur dengan statistikal. Asumsi yang keempat, penelitian kuantitatif, peneliti independen
terhadap subjek yang ditelitinya. Artinya peneliti bebas terhadap subjek yang ditelitinya. Sedangkan penelitian kualitatif, peneliti berinteraksi dengan subjek yang ditelitinya. Perbedaan selanjutnya antara kuantitatif dan kualitatif dilihat dari pendekatan penelitian dan peran peneliti dalam penelitian. Dilihat dari pendekatan penelitian, kuantitatif prosesnya adalah deduktif, dimulai dengan teori dan hipotesis, proses kerjanya bersifat hubungan sebab akibat atau kausalitas. Sedangkan kualitatif, prosesnya adalah induktif, yaitu berakhir dengan hipotesis atau grounded teori. Proses kerjanya bersifat simultan ataupun kontinu. Berdasarkan peran peneliti dalam penelitian, kuantitatif, peneliti tidak berpengaruh menjadi bagian dari subjek penelitian atau disebut juga dengan independen. Penjelasannya secara objektif. Sedangkan kualitatif, peneliti menjadi bagian dari subjek penelitian. Pemahamannya dan penjelasannya secara empati, sehingga bersifat subjektif sesuai dengan kacamata dari peneliti. Lalu, bagaimanakah seorang peneliti akan memilih pendekatan penelitian, apakah kuantitatif atau kualitatif? Di sini ada 3 cara pemilihan pendekatan kualitatif atau kuantitatif dalam penelitian, yaitu yang pertama adalah berdasarkan pengalaman dan pelatihan yang dimilikinya. Artinya, kalau pengalaman dan pelatihan yang dimiliki peneliti adalah lebih banyak mengikuti pelatihan kualitatif, maka gunakan pendekatan kualitatif. Sebaliknya, kalau peneliti lebih berpengalaman dalam penelitian kuantitatif, maka gunakan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, sesuaikan pendekatan penelitian dengan pengguna hasil penelitian. Artinya di sini adalah kalau hasil penelitiannya itu digunakan untuk menguji teori, maka gunakan pendekatan kuantitatif. Kalau hasil penelitian itu bisa langsung dipraktekkan untuk masyarakat, maka di sini gunakan pendekatan kualitatif. Yang ketiga, kesesuaian masalah yang akan diteliti dengan pendekatan penelitian. Artinya di sini kalau masalah yang akan ditelitinya adalah memerlukan solusi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka gunakan pendekatan kualitatif. Kalau masalah yang ditelitinya adalah memerlukan solusi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, maka gunakan pendekatan kuantitatif. Seorang peneliti bisa menggunakan penelitian keduanya, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif, disebut dengan mixed method. Artinya di sini peneliti menggabungkan antara penelitian pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dalam suatu penelitian. Namun, hendaknya dilakukan secara bertahap. Artinya di sini pendekatan mana yang lebih dominan? Misalnya, seorang peneliti itu lebih dominan menggunakan pendekatan kuantitatif. Maka, pendekatan kualitatif yang digunakan adalah digunakan untuk mendukung dari penelitian kuantitatifnya. Sebaliknya, kalau penelitian itu lebih dominannya ke kualitatif, maka penelitian kuantitatifnya digunakan untuk mendukung dari penelitian kualitatif tersebut. Jenis-jenis penelitian kuantitatif. Di sini banyak macam penelitian kuantitatif. Yang akan dibahas satu persatu adalah penelitian deskriptif, komparatif, asosiatif, eksperimen, ex post facto, dan survei. Sama halnya dengan jenis penelitian kuantitatif, maka jenis penelitian kualitatif pun banyak macamnya. Di sini nanti yang akan dibahas adalah penelitian fenomenologis, historis, etnografi, grounded teori, studi kasus, dan penelitian tindakan. Nanti kita akan bahas lebih detail dari 6 jenis penelitian kualitatif tersebut. Demikianlah pembahasan kita tentang pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif.
Adapun pembahasan dari masing-masing jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif akan dibahas pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.